Minggu kemarin kita membicarakan mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemarin ontologinya sudah, maka kita akan bicarakan epistemologi dan aksiologi. Kalau ontologi kemarin itu kita berbicara mengenai what is being, ya, mengenai beingnya. Jadi keberadaan, eksistensi. Jadi kita membicarakan mengenai apa itu ada itu, yang ada itu bagaimana, kemudian di manakah yang ada itu. Jadi what is being, who is being, dan where is being. Nah, sekarang kita bicara mengenai epistemologi. Epistemologi, kalau secara etimologi, secara bahasa, berasal dari kata epistem dan logos. Epistem berarti pengetahuan, sedangkan logos itu pikiran, jadi atau teori gitu ya. Jadi epistemologi itu adalah segala sesuatu mengenai pengetahuan yang dilahirkan dari pemikiran. Atau kalau gitu ya udahlah, kita bisa menyederhanakan menjadi teori mengenai pengetahuan. Jadi, kalau sebelumnya kita sudah bicara mengenai pengetahuan dan ilmu pengetahuan, mungkin kita akan bicarakan epistemologi sebagai teori tentang pengetahuan, jadi lebih generik, theory of knowledge dan theory of science gitu ya. Nah, epistemologi ini membicarakan mengenai asal muasal, sumber, metode, struktur, dan kebenaran dari pengetahuan. Nah, karena dia membahas mengenai asal usul pengetahuan atau ilmu mengenai pengetahuan, maka tidak terlepas dari pembahasan mengenai hakikat pengetahuan. Apa sih knowledge itu gitu ya. Nah, apakah asal mula pengetahuan itu hanya dari pikiran? Apa ada dari sumber yang lain? Misalkan, oh ya, dari perasaan, dari rasa. Bisakah rasa itu menjadi sumber pengetahuan? Misalkan seperti itu. Nah, pengetahuan ini bisa dalam arti luas, segala macam pengetahuan, bisa juga pengetahuan dalam arti sempit, yaitu hanya filsafat. Nah, menurut Sahakian, itu dia mengatakan epistemologi itu lebih banyak membahas mengenai sumber pengetahuan. Jadi sumber-sumber pengetahuan itu ada di mana? Apakah ada di lingkungan kita? Apakah ada di materi? Atau ada di pemikiran abstrak? Nah, sumber-sumber pengetahuan ini seperti apa? Apakah bisa dikelompokkan menjadi sumber kelompok-kelompok yang jelas atau tetap kelompok-kelompok yang kabur. Nah, ada pengetahuan, misalkan pengetahuan manusia tentang gejala-gejala alam. Ada juga pengetahuan mengenai materi
Jadi metafisika ya, pengetahuan yang sesuatu yang di belakang materi. Nah, apakah sumber-sumber pengetahuan ini dapat dijadikan suatu kelompok bidang kajian yang menelisik asal mula pengetahuan. Apakah asal mula pengetahuan manusia tentang Tuhannya misalkan, itu juga bisa dikelompokkan di dalam asal-usul pengetahuan. Atau ada yang menganggap bahwa oke, ada ilmu yang ibaratnya datang begitu saja, nggak perlu dipelajari. Tapi ada juga ilmu yang harus dipelajari. Misalkan seperti itu. Apakah ada perbedaannya? Memang ada ilmu yang tidak harus dipelajari. Ya, pada dasarnya setiap makhluk hidup mempunyai insting untuk bertahan hidup. Kemudian dikembangkan menjadi dasar-dasar pengetahuan untuk bertahan hidup, survival. Nah, apakah insting mengenai bertahan hidup ini bisa dikaji sumbernya dari mana? Misalkan seperti itu ya. Nah, epistemologi itu juga mempersoalkan ini pengetahuan yang diyakini ini benar nggak nih? Jangan-jangan yang diyakinin ini nggak benar. Nah, untuk memahami yakin dan tidak yakinnya inilah, maka dipelajari epistemologi pengetahuan. Sehingga ketika pengetahuan ini diwariskan dari generasi ke generasi, artinya diajarkan, maka dia didasarkan kepada nilai kebenaran yang sudah diyakini bersama bahwa kebenaran itu relatif. Itu jangan sampai yang diajarkan adalah sesuatu yang belum diyakini kebenarannya. Sehingga nanti akan muncul kekacauan pengetahuan karena sumber pengetahuan yang tidak solid. Misalkan seperti itu. Nah, pengetahuan yang seperti apa yang dipelajari? Pengetahuan yang dipelajari di sini adalah pengetahuan yang memiliki unsur minimal sistematis dan logis. Sistematis artinya dia terstruktur, ada konsep, ada teori, ada hukum atau aturan, dan ada implementasi. Nah, kalau tidak sistematis, ya harus diusahakan dia menjadi suatu pengetahuan yang sistematis agar bisa dibahas epistemologinya. Kemudian logis. Kenapa logis? Ya karena filsafat itu adalah ilmu mengenai pencarian kebenaran didasarkan kepada pemikiran, pada otak. Nah, kalau kita berbicara pemikiran menggunakan otak, ya berarti kan ya harus membicarakan sesuatu yang bisa diterima oleh otak, oleh logika. Oke. Nah, di dalam epistemologi itu ya seperti pada logika, kita mengenal ada beberapa cabang logika, yaitu mengenai analogi. Jadi analogi kalau si A, si B, si C itu hampir mirip, maka kita bisa menarik kesimpulan nanti si D juga hampir mirip, misalkan gitu. Kemudian di matematika dasar Anda juga belajar mengenai silogisme, bagaimana kalimat yang disusun menjadi suatu silogisme. Terus hubungannya antara premis mayor dan premis minor. Terus cara menarik kesimpulannya bagaimana. Nah, dan meskipun logika ini menjadi dasar dari matematika, tapi banyak mahasiswa matematika itu yang kesulitan dengan logika itu sendiri, gitu ya. Karena kadang-kadang
untuk menarik kesimpulan di dalam logika, kita kadang-kadang melupakan aturan logika. Kita cenderung menggunakan rasa. Padahal harusnya pakainya logika gitu, sehingga ketika logika digunakan, rasa kita kadang-kadang tidak jalan. Ya, misalkan secara logis benar gitu. Tapi kalau secara rasa nggak benar, ya, ya banyak kasus lah. Orang-orang yang hanya mendasarkan kepada logika, lupa kepada rasa sehingga timbul ketidakadilan. Secara logika, ya misalkan gini, secara logika suatu wilayah itu akan dikembangkan menjadi ABCD. Secara logika kan didasarkan kepada kajian, mestinya ada kajian sehingga wilayah itu dijadikan apa-apanya itu ada dasar kajiannya secara logika. Tetapi di dalam kenyataan banyak suatu wilayah dijadikan sesuatu tanpa kajian yang mendalam sehingga timbul ketidakadilan karena di situ hanya mengandalkan logika saja gitu ya. Logikanya kalau masyarakat ini kurang mampu, kemudian di wilayah itu dibangun pusat sumber ekonomi baru, kan logikanya masyarakat akan terbantu dengan ada pusat ekonomi baru tadi. Tapi dalam kenyataannya belum tentu, karena ternyata pusat ekonomi baru membutuhkan resource yang di lingkungan itu tidak ada. Misalkan butuh sumber daya yang kualifikasinya katakanlah terampil gitu ya. Ternyata di daerah itu tidak ada sumber daya yang terampil. Nah, kadang-kadang logika-logika itu harus dipadukan dengan kondisi ya, tidak 100% bisa diimplementasikan. Namun kalau secara teori ya logika ya harus menjadi patokan utama ketika kita membahas sesuatu. Nah, terkait dengan hakikat kebenaran, epistemologi itu kan hakikat kebenaran ya, kebenaran pengetahuan. Maka ada beberapa macam kategori atau jenis kebenaran. Yang pertama itu kebenaran secara religius, yaitu kebenaran yang dibangun berdasar kaidah agama atau norma-norma agama tertentu. Nah, kebenaran religius ini cenderung bersifat absolut, cenderung bersifat mutlak. Sehingga para pengikutnya itu cenderung tidak diperkenankan untuk mempertanyakan apa benar begitu gitu ya. Jadi cenderung kita menerima sesuatu sebagai kebenaran absolut. Padahal ya di dalam kenyataannya bisa saja apa yang disampaikan oleh para penyampai kebenaran religius ini tidak seperti aslinya. Misalkan aslinya itu A, tapi karena ada kepentingan tertentu, maka si penyampai kebenaran religius ini menyampaikannya A+. Ada tertambahkan sesuatu misalkan. Dan karena ini sifatnya kebenaran religius ini cenderung mutlak, maka para penganut kebenaran religius ini tidak berani mempertanyakan benar nggak nih. Kalau secara logika nggak benar sih. Gitu. Nah, tetapi karena sifatnya absolut, mutlak, maka ada kecenderungan orang tidak berani mempertanyakan mengenai kebenaran absolut ini. Cenderungan ya, tapi ada juga beberapa orang yang berani mempertanyakan gitu kebenaran yang disampaikan, jadi bukan substansi ya yang dicari biasanya adalah benar nggak kalimatnya begini atau kalimatnya bukan begini.
Karena ketika sesuatu disampaikan melalui budaya tutur, ada kecenderungan budaya tutur itu kan tidak lurus, seperti apa yang disampaikan di awal. Oke. Yang kedua, itu adalah kebenaran filosofi, yaitu suatu kebenaran yang diduga, yang didapat dari hasil perenungan dan pemikiran yang ya situasional, kontemplatif. Ya, jadi karena pemikiran ini merupakan hasil perenungan dan situasional, maka kecenderungan kebenaran ini cenderung subjektif dan relatif, ya. Subjektif ya karena hasil perenungan tergantung siapa yang merenung gitu ya. Kemudian juga kontemplatif. Relatif, benarnya relatif ya tergantung siapa yang merenung gitu. Mungkin ada seseorang yang merenung mengatakan setelah saya merenung ya ternyata uh, setiap makhluk, setiap manusia itu memang punya masalah, misalkan ya hasil perenungan seperti itu. Nah, mungkin untuk orang-orang tertentu ada yang setuju, benar sih, selagi kita masih bernapas kita pasti punya masalah. Tapi ada juga yang akan bilang enggak, itu si A kelihatannya nggak punya masalah karena dia lahir dengan kondisi begini sampai akhir begini gitu. Nah, itu kan kita melihat dari luar. Ketika bertanya kepada yang bersangkutan, mungkin kita akan menjumpai yang eh, jawaban yang sama. Semua manusia itu selalu punya masalah. Tidak ada manusia hidup tanpa masalah. Ya, kenapa? Karena masalah itulah yang membuat kehidupan ini berjalan. Kalau tidak ada masalah, ya kehidupan ini udah berhenti. Nah, masalah itu apa? Masalah itu adalah adanya perbedaan antara keinginan dan kenyataan. Kalau inginnya A, kenyataannya B, berarti ada masalah. Tapi kalau inginnya A, adanya A, ya nggak pernah ada masalah. Jadi ketika kita ingin menghindar dari masalah, ya sesuaikan keinginan dengan keadaan. Gitu. Tapi tidak selamanya kita bisa mengatur keinginan kita sesuai dengan keadaan atau tidak. Nah, kalau keadaan itu berasal dari sesuatu yang kita bisa kontrol, oke. Nah, tapi kalau keadaan itu berasal dari sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, maka akan selalu timbul masalah. Ya, katakanlah, oke, keadaannya saya makan cukup sehari itu 75.000, sekali makan 25.000 gitu. Terus tiba-tiba ada inflasi yang melonjak, yang makanan 25.000 yang kita hitung itu ternyata dengan perubahan dari kondisi yang kita tidak bisa kontrol, harga menjadi yang 25.000 menjadi 35.000 misalkan. Maka kan oke, saya menyesuaikan keinginan saya. Oh ya udah, keinginan saya tetap yang 25.000. Masalah akan muncul. Kenapa? Mungkin dengan 25.000 kesehatan, kecukupan gizi itu sudah terpenuhi. Tapi karena harga naik menjadi 35.000, kita beli 25.000, masalah akan muncul dampak dari kita menghindarkan masalah. Jadi seperti itu ya. Nah, yang ketiga, itu kebenaran estetis. Jadi kebenaran itu didasarkan kepada rasa estetika. Jadi ini indah atau enggak indah sih? Baik atau tidak baik sih? Gitu ya. Kan kadang-kadang kita itu mengatakan sesuatu itu baik atau tidak baik itu didasarkan kepada selera orang per orang. Ada orang yang bilang wah itu bagus kok gitu, tapi ada orang bilang yang lain enggak bagus. Jadi dia juga relatif karena didasarkan kepada estetika. Nah, tetapi ada juga nilai universal. Nilai universalnya apa? Kalau kebenaran ini
memberikan rasa, misalkan orang mempunyai rasa senang. Contoh misalkan ya, meskipun seseorang itu tidak suka tanaman, tapi ketika dia datang ke suatu taman bunga yang bunga-bunganya sedang mekar semua, hampir mayoritas itu akan merasakan kesenangan, artinya senang. Karena di situ dia melihat keindahan, meskipun dia tidak suka tanaman. Seperti itu ya. Jadi kebenaran didasarkan kepada estetika, indah tidak indahnya gitu ya. Sehingga kadang-kadang keindahan didasarkan pada estetika ini berbeda tiap orang, berbeda tiap waktu, berbeda tiap generasi. Ya banyak ya contohnya yang kenapa estetikanya itu berubah ya. Kalau Anda lihat mungkin lihat desain mobil tahun 60-an, kemudian dengan desain mobil yang ada di sekarang, kita akan mengatakan ya kalau model dulu, ada yang mengatakan model dulu itu modelnya nggak indah gitu. Tapi ada juga yang bilang model dulu justru indah karena aspek seninya lebih tinggi daripada aspek teknisnya. Ada juga yang sekarang bilang aspek sekarang lebih lebih indah karena seninya sudah berpadu dengan sains, misalkan seperti itu ya. Ya banyaklah yang keindahan estetis ini berbeda tiap orang, bisa berbeda tiap waktu, bisa berbeda tiap suku, tiap berbeda tiap bangsa, karena sifatnya didasarkan kepada rasa, estetisa. Kemudian yang keempat, itu adalah kebenaran ilmiah. Nah, kalau kebenaran ilmiah ini, ya semua orang menerima sebagai suatu kebenaran umum. Kenapa? Karena kebenaran ilmiah ini kebenaran yang sudah ditarik didasarkan kepada teori, aturan, prosedur, sistematika yang sudah disepakati. Jadi kebenaran ilmiah ini ya harus rasional, tidak mungkin kok kebenaran ilmiah nggak rasional, misalkan seperti itu ya. Ya Pak, tapi bagi seseorang itu rasional, tapi bagi orang lain tidak rasional. Enggak, kalau rasional tetap sama. Yang membedakan adalah rasa terhadap rasional tadi. Kadang-kadang rasa lebih dominan terhadap pemikiran. Apalagi kalau sudah menyangkut orang lain. Jadi misalkan rasionalisme di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini akan berbeda-beda sudut pandang, berbeda-beda pada kepentingan. Tetapi ilmu pengetahuan harus mampu menyampaikan kebenaran secara ilmiah, ini tidak memandang pada kultur, kepada estetika gitu ya. Jadi kebenaran ilmiah ya seperti itu. Nah, kenapa? Karena kebenaran ilmiah itu harus objektif ya, kemudian tervalidasi gitu ya, berdasarkan kepada kajian-kajian teori yang sudah disusun untuk mendukung kebenaran ilmiah ini. Nah, tetapi ada juga orang yang membedakan kebenaran pengetahuan itu dalam dua macam saja, yaitu kebenaran mutlak dan kebenaran relatif. Ini paling simpel gitu ya. Kalau mutlak ya terkait dengan Tuhan, atau kebenaran yang tidak berubah-ubah, atau kebenaran yang dari waktu ke waktu adalah tetap. Yaitu contohnya kebenaran mengenai adanya Tuhan. Nah, itu mutlak, gitu ya. Yang dari kapan sampai kapan itu tidak akan berubah. Tapi ada juga yang namanya kebenaran relatif atau nisbi, kebenaran yang berubah-ubah. Misalkan mengenai
mengenai fungsi panca indera, kemudian fungsi kita katakanlah manfaat alis mata, misalkan seperti itu ya. Karena ada di dalam tubuh manusia itu adalah misteri yang luar biasa besar. Kenapa sih mesti ada kumis? Kenapa sih mesti ada alis mata? Kenapa sih mesti ada eh, telinga? Telinga, apakah fungsi telinga itu hanya untuk mendengar saja? Misalkan seperti itu. Oh enggak, ternyata telinga itu juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan manusia, sehingga manusia mampu seimbang dalam berjalan. Jadi tidak hanya untuk mendengar saja, fungsi yang lain ada. Dan bahkan mungkin ke depan akan ditemukan fungsi-fungsi yang lain dari setiap unsur yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, makanya fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh ini kebenarannya relatif benar untuk hari ini, belum tentu benar untuk yang kemarin. Apakah benar kalau penciuman itu hanya hidung itu hanya digunakan untuk mencium bau saja, tidak ada fungsi yang lain? Nah, ini akan berkembang dengan berjalannya waktu. Mengenai epistemologi ini ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan mengenai aksiologi. Nah, aksiologi itu apa? Aksiologi itu secara etimologi, secara bahasa, itu berasal dari kata aksios dan logos. Aksios itu artinya value, nilai, logos itu artinya logika, teori, gitu ya. Jadi aksiologi itu teori mengenai value, teori mengenai nilai. Apakah ilmu yang dikembangkan ini bernilai untuk kehidupan manusia, misalkan seperti itu, ya. Tapi ada juga yang mengatakan aksiologi itu dari bahasa Latin, bukan dari bahasa Yunani. Nah, ini yang agak berbeda ya. Karena secara umum pengetahuan itu didasarkan kepada bahasa-bahasa Yunani. Kenapa bahasa Yunani? Karena Yunani memang menjadi pangkal tolak berkembangnya pemikiran eh, manusia modern ya. Pengetahuan itu dasar-dasarnya dimulai di Yunani yang tercatat ya. Mungkin sebelumnya juga sudah ada. Misalkan dari Babilonia, dari Mesir kuno mungkin ada, tetapi karena catatannya tidak banyak, mungkin dulu kultur menulisnya juga nggak banyak, sehingga yang sampai ke generasi kita nggak banyak. Tetapi kalau yang dari Yunani itu kultur menulis sudah ada, sehingga yang sampai ke generasi saat ini juga banyak banget karena memang diwariskan dalam bentuk tulisan, gitu ya. Nah, kayak kalau orang Indonesia kan kultur menulis itu juga sangat rendah sehingga warisannya masih mayoritas dalam bentuk cerita, dalam bentuk tutur. Nah, kalau dalam bentuk tutur itu mungkin dalam satu generasi aja sudah akan ada penyimpangan. Karena kalau tutur itu setiap orang menyampaikan, ya contoh kalau kita lihat ya misalkan di game, di mainan ya, mainan kata berantai itu kalau si awal membisikkan apa, mungkin si pada satu rangkaian manusia gitu, yang terakhir yang akan disampaikan sudah berbeda dengan apa yang dibisikkan di awal. Karena ya itu tadi, telinga manusia, daya ingat manusia, itu berbeda tiap orang. Sehingga siapa yang menerima
akan mengalami distorsi informasi, gitu ya. Sehingga kenapa pengetahuan ini lebih banyak mengambil sumber-sumber dari Yunani daripada Romawi. Padahal kalau kita lihat Romawi itu lebih mudah daripada Yunani. Ya, tapi karena memang kalau Romawi ini Eropa daratan, sementara ya Yunani ini adalah kepulauan gitu ya, dekat dengan Mesir sana ya, kok Mesir, Turki. Karena memang kulturnya luar biasa, kultur untuk menulis ini. Nah, kalau dari bahasa Latin, aksiologi itu berarti valere, yang artinya berdaya, berlaku, atau sesuatu yang diinginkan untuk diperoleh manfaatnya. Ya, secara etimologi. Nah, kalau begitu kita bisa bilang bahwa aksiologi itu ilmu tentang nilai. Jadi mengenai value. Nah, value itu kan bisa tangible, bisa untangible. Bisa tangible itu bisa katakanlah bisa dihitung lah, bisa dihargai. Tapi bisa juga value yang untangible, yang tidak bisa dihitung atau tidak bisa dihargai. Misalkan kalau eh, saya mempunyai sepeda motor gitu ya. Nah, sepeda motor itu secara tangible kita bisa ngitung harganya. Harganya sekian. Itu tangible. Tapi kalau kita sudah bicara mengenai manfaat sepeda motor untuk orang per orang, yang pasti berbeda ya tiap orang, itu banyak intangible. Ada orang yang hidupnya amat sangat tergantung kepada sepeda motor untuk bergerak. Kalau nggak ada sepeda motor, seolah-olah dia tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena dia hidup dari sepeda motor itu, misalkan. Itu ya. Nah, nilai itu tentu saja yang dipelajari adalah nilai yang bebas dari ruang dan waktu. Jadi nilai yang diyakini dari yang zaman dulu benar ya sampai sekarang ya benar gitu. Itu ya. Jadi di nilai-nilai yang berlaku secara umum. Aksiologi itu ada menurut Bramel itu membagi aksiologi menjadi 3 bagian. Yang pertama, aksiologi itu mengenai moral. Jadi value, karena value ya, value nilai itu adalah yang pertama mengenai moral. Ya, tentu saja sih, karena ini moral dan etika gitu ya. Kan mempelajari mempermasalahkan nilai dari sesuatu. Apakah pengetahuan ini bermoral atau tidak? Ya, misalkan ini pengetahuan untuk membunuh orang tanpa rasa sakit, misalkan ya. Kenapa? Karena ada kebutuhan di negara-negara barat, orang yang umurnya panjang itu bosan hidup. Sehingga dia mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk dibunuh. Gitu ya, untuk dimatikan, menuntut kepada negara. Nah, kalau misalkan negara itu nanti mengabulkan, karena si orang ini sudah kesakitan, terlalu menderita,
maka dia akan memerintahkan dokter untuk membunuh yang bersangkutan. Nah, ketika yang bersangkutan ini siap dibunuh oleh hukum, pertanyaan moralnya adalah, emang manusia berhak mematikan manusia yang lain? Jadi nilai moralnya bisa gimana gitu? Ya, meskipun orang yang bersangkutan itu yang minta untuk dibunuh, maka selalu terjadi perdebatan di dunia sampai saat ini, hukum untuk minta dimatikan. Nah, di Indonesia ada loh ya, jangan kita berpikir nggak ada. Kemarin ada di Detik itu minggu kemarin atau 2 minggu yang lalu, itu ada seorang nenek yang minta untuk dimatikan karena dia udah terlalu capek, seperti itu. Terlalu banyak masalah, terlalu kesehatannya nggak bagus, dia minta dimatikan oleh hukum. Yang berikutnya, nilai yang didasarkan kepada ekspresi keindahan. Tadi sudah kita singgung, keindahan ini relatif ya, karena nilainya amat sangat tergantung kepada rasa. Apakah rasa-rasanya gitu ya, ini indah atau enggak sih ya, sehingga ekspresi keindahan itu memerlukan value, memerlukan ekspresi ya, memerlukan cara untuk menyampaikan. Ya, kadang-kadang saking manusia ini saking mendewa-dewakan logika, gitu ya. Kadang-kadang rasa pun dikuantitatifkan. Jadi kalau orang habis makan bakso itu, ini Anda nilai berapa nih? 9, 10. Nah, rasa pun dilogikakan. Kemudian juga ketika seseorang habis menonton pertunjukan, menurut Anda pertunjukan tadi nilainya berapa? Padahal ekspresi keindahan harusnya kan kalau dikuantitatifkan ya secara logika pasti nggak pas. Kemudian yang ketiga, aksiologi itu sosial, kelompok sosial dan politik. Kenapa sosial dan politik? Karena terkait nilai-nilai ini terkait dengan hubungan antar manusia. Kalau manusia dengan manusia ya makhluk sosial. Tidak ada manusia yang sampai hari ini dia hidup makan sampai mati itu sendirian, tidak tergantung kepada orang lain. Belum ada sih sampai hari ini. Setiap manusia itu pasti tergantung kepada orang lain. Karena kenapa? Ya kita bayangkan aja kalau dia nggak tergantung kepada orang lain. Ketika dia butuh makan, dia harus makan. Sumber karbohidratnya mungkin dia bisa memproduksi. Apakah itu sagu, apakah itu beras, apakah itu gandum, apakah itu ubi, apakah itu sumber-sumber yang lain, sumber karbohidrat. Tapi untuk hidup kan tidak hanya memerlukan karbohidrat saja, tapi juga memerlukan protein, juga memerlukan vitamin. Mungkin dia bisa memenuhi sumber-sumber tadi, karbohidrat, protein, vitamin, seorang diri. Nah, kemudian yang jadi dia makhluk sosial yang paling kelihatan adalah ketika dia sakit. Ketika dia sakit, maka dia pasti memerlukan orang lain. Nah, ini di sini aksiologi memandang bahwa dalam kelompok sosial ini menjadi satu kelompok sendiri. Ada nilai-nilai sosial.
sendiri ya. Dan juga karena sosial, hubungan antar manusia, nilai sosial, maka dimunculkan juga yang namanya nilai-nilai politik. Jadi secara politik itu adalah ilmu bagaimana mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang diinginkan. Aspek aksiologi itu bisa dikelompokkan ke dalam dua hal karena terkait dengan value ya. Nah kalau value tadi sering banget saya katakan selalu berkait dengan etika dan estetika. Etika itu ya berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Di situ etika. Nah, kemudian kalau estetika ya keindahan. Keindahan tadi berdasarkan nilai-nilai personal. Etika itu membahas masalah moral, perilaku, norma, adat istiadat, gitu, dan kebiasaan yang ada di dalam suatu komunitas atau masyarakat tertentu. Ya, ini terkait dengan etika, sehingga secara etik nilai yang berlaku secara umum adalah nilai-nilai agama, karena kalau nilai-nilai agama itu berlaku kepada seluruh manusia yang menganut agama itu. Tapi kalau nilai-nilai budaya itu akan berbeda tergantung kepada komunitas itu, apakah itu suatu suku, apakah itu satu keluarga, itu ya. Nah, itu yang membedakan. Oh, jadi berbeda antara etika agama dan etika budaya. Nah, di dalam etika, ternyata etika ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 bidang studi, bidang pembahasan. Pertama adalah metaetika. Nah, ini cenderung membahas etika dari sudut pandang teoritis. Nah, etika yang dibangun secara teoritis ini bisa diterapkan ke dalam masyarakat lain dengan norma-norma ya, dengan nilai value yang hampir sama. Contoh etika yang dibangun secara teoritis ini adalah etika plagiatisme, misalkan ya, etika untuk tidak mengplagiat karya orang lain, jadi etika untuk tidak mengcopy paste karya orang lain. Ini kan dibangun bersama-sama secara teori. Gitu ya. Dulu sebelum ada isu plagiatisme, ya mungkin kita akan melihat oh ya ini lagu ini dengan lagu itu sama mirip gitu. Mana yang lebih tua? Ya akhirnya ukuran waktu yang tua itu yang asli. Nah, tetapi sekarang dengan dikembangkannya etika plagiarisme, etika hak milik, etika hak kekayaan intelektual, maka etika yang dibangun secara teori ini juga berkembang. Yang kedua, etika yang bersifat normatif. Artinya, etika yang membahas mengenai tindakan moral. Artinya,
apakah sesuatu yang dilakukan ini bermoral atau tidak bermoral. Jadi ada kadang-kadang dikatakan tidak etis gitu ya, misalkan dua orang laki perempuan bergandengan tangan di depan katakanlah di depan kumpulan masyarakat tradisional kan seperti itu. Mungkin bagi dua orang berbeda jenis kelamin itu nggak masalah, tapi bagi masyarakat bilang tidak etis kan seperti itu ya. Jadi terkait dengan apakah suatu tindakan ini disebut bermoral atau tidak gitu ya. Jadi tergantung juga sih kepada waktu dan komunitasnya. Ada di dalam suatu komunitas tertentu dikatakan itu tidak bermoral, tapi di dalam masyarakat lain bermoral. Ya misalkan contoh di negara-negara Eropa Utara ya begitu umur 18 tahun seorang anak itu harus keluar dari rumah. Kalau dia nggak mau keluar dari rumah ya diusir. Dia harus hidup di luar rumah. Rumah artinya rumah orang tua ya. Nah mungkin bagi kelompok tertentu dianggap itu tindakan yang tidak bermoral. Ya iya kalau anaknya itu diusir itu mampu hidup. Nah kalau nggak mampu hidup ya resiko si anak. Makanya kalau kita lihat kayak di Amerika Serikat di Philadelphia itu anak-anak muda yang pada eh, apa mabuk pada mabuk obat-obatan gitu ya banyak banget karena emang nggak punya keluarga mereka punya keluarga tapi karena begitu kulturnya usia 18 tahun harus berpisah dia keluar dari rumah mungkin dia penghasilannya tidak cukup untuk hidup maka lari hal yang lain. Dan yang ketiga adalah etika terapan, yaitu etika, teori ilmu, membahas etika mengenai apa yang dilakukan, apa yang harus dilakukan pada situasi tertentu dan wilayah tertentu. Jadi ini sudah pragmatis ya, jadi artinya penggunaannya sih. Sudah dipakai di mana sih? Itu ya. Oke. Kalau tadi etika itu mengenai value, nilai terkait dengan norma, itu ya. Jadi terkait dengan norma, kemudian kalau value terkait dengan rasa yang kita sebut dengan misalkan estetika. Kita sebut dengan estetika. Jadi kan value ada yang memahami bahwa teori tentang value itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu mengenai etika dan estetika. Kalau etika itu terkait dengan norma, kultur, aturan-aturan yang berlaku gitu ya. Kemudian kalau estetika itu terkait dengan rasa, jadi indah, menarik, eh, menyenangkan gitu ya. Jadi bersifat subjektif karena ini penilaiannya bersifat personal gitu ya.
Nah, di dalam menentukan nilai, menentukan rasa indah, menyenangkan, yang melibatkan rasa ini, itu ya relatif banget ya. Karena ada faktor-faktor di situ, suasana hati, kemudian suasana emosi, gitu ya. Jadi bisa saja yang sesuatu itu disebut indah karena pada saat itu dia sedang senang. Tapi bisa hal yang sama dikatakan jelek karena pada saat itu ketika dia menyampaikan pendapatnya dia dalam suasana yang sedang marah, misalkan itu ya. Nah, ya contoh aja misalkan ada suatu musik itu ya, musik itu romantis misalkan. Nah, ketika kita dalam suasana tenang, dalam suasana senang mendengarkan musik itu, kita kan bilang, wah, musik ini indah, menarik. Tapi ketika kita dalam kondisi marah besar, kemudian mendengarkan musik yang melo gitu, ya mungkin kita kan musik apa sih ini? Jadi eh, faktor rasa ini bersifat relatif. Estetika dibagi menjadi dua, yaitu estetika deskriptif dan estetika normatif. Yang dimaksud dengan estetika deskriptif itu berusaha eh, mengekspresikan ya, mengekspresikan, melukiskan, mendeskripsikan keindahan. Nah, karena ini berusaha mendeskripsikan keindahan, mendeskripsikan ketidakindahan, maka lahirlah kata-kata. Jadi ada orang yang mampu berkata-kata dengan susunan katanya indah, menarik, mempesona gitu ya ketika dia menyampaikan sesuatu. Tapi ada orang yang tidak mampu menyampaikan suatu ketika dia melihat keindahan, dia melihat sesuatu, dia tidak punya kemampuan mendeskripsikan apa yang dia lihat. Ya, ada yang melihat seorang seniman penulis puisi, mungkin begitu dia melihat keindahan, dia akan merangkai kata-kata yang untuk mendeskripsikan keindahan itu. Atau dia melihat ketidakadilan, maka dia akan merangkai kata-kata untuk mendeskripsikan ketidakadilan itu. Ketika dia melihat sesuatu yang tidak normal, ya bertentangan dengan hati nuraninya, maka dia akan mendeskripsikan itu dengan kata-kata. Tapi kalau orangnya bukan yang ahli puisi, mungkin dia ahli gambar, maka ketika dia melihat sesuatu, dia akan deskripsikan yang dia lihat itu dengan bentuk lukisan. Apakah lukisannya menjadi lebih indah atau lebih jelek dari aslinya, itu hal yang lain. Nah, estetika yang kedua, estetika normatif, yaitu estetika yang berusaha menyelidiki hakikat eh, hakikat pengalaman ukuran keindahan. Eh, itu tadi saya sampaikan kalau seseorang melihat sesuatu terus kalau ini dibikin skala 1 sampai 10, Anda akan beri nilai berapa ini keindahan ini. Jadi ketika seorang seniman membuat lukisan, maka lukisan itu dipajang, kemudian dinilai oleh kurator, ini nilainya sekian ya. Karena nilai ini akan menentukan harga yang disampaikan. Nah, ada yang melihat estetika ini sebagai filsafat seni atau suatu cabang sendiri filsafat keindahan.
karena terkait dengan rasa ya. Nah, rasa ini berarti kan ada yang bilang ya value-nya value yang didasarkan kepada rasa, di mana setiap individu pasti berbeda. Nah, untuk tugas Anda, tuliskan ontologi, epistemologi, dan aksiologi pengetahuan. Jadi, pengetahuan itu apa? Mengapa pengetahuan dan bagaimana pengetahuan? Apa, mengapa, dan bagaimana pengetahuan? Oke, ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke ilmu pengetahuan. Jadi, ke ontologi ilmu pengetahuan. Hakikat ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang bertujuan menunjukkan kebenaran ilmiah tentang objek tertentu melalui cara tertentu, melalui metode tertentu, dan melalui suatu sistem tertentu. Jadi ada di situ ada objeknya, pendekatannya, metodenya, dan sistemnya yang dipelajari ketika kita membicarakan ontologi pengetahuan. Nah, artinya apa? Artinya ketika orang belajar mengenai ilmu pengetahuan, maka dia akan belajar mengenai tujuan ilmu pengetahuan itu untuk apa? Tujuannya. Kebenaran ilmu pengetahuan itu seperti apa? Pendekatan ilmunya bagaimana? Metode yang digunakan apa saja? Sistemnya seperti apa? Ya. Jadi ketika orang belajar mengenai ontologi ilmu pengetahuan, dia akan belajar mengenai tujuannya, belajar mengenai kebenaran, belajar mengenai pendekatan, belajar mengenai metode, serta belajar mengenai sistemnya. Nah, karena pertanyaan filsafat itu terkait dengan what, why, and who, apa, mengapa, bagaimana,
Maka ilmu pengetahuan bisa dilihat didasarkan kepada jenis atau ragamnya. Yang pertama, itu ilmu pengetahuan yang bersifat filosofis. Jadi ilmu pengetahuan yang mempersoalkan hakikat, esensi pengetahuan itu. Jadi hakikat, jadi filosofisnya itu dia mempelajari mengenai hakikat atau kebenaran dari ilmu pengetahuan tersebut. Jadi ketika kita belajar sesuatu, kita berpikir apa sih yang saya pelajari ini, gitu ya. Makanya kalau Anda nanti menulis karya tulis ilmiah, di latar belakang itu yang pertama harus Anda tulis adalah apa yang Anda maksud dengan subjek ini. Jadi kalau Anda misalkan mau menulis mengenai peranan organisasi kemahasiswaan terhadap prestasi belajar. Nah, yang harus ditulis pertama adalah apa yang Anda maksud dengan prestasi belajar. Apa yang Anda maksud dengan organisasi kemahasiswaan. Nah, setelah itu, apa yang Anda maksud pengaruh organisasi kemahasiswaan terhadap nilai belajar. Maksudnya apa sih? Nah, itu harus Anda jelaskan di latar belakang. Ragam ilmu pengetahuan yang kedua itu pengetahuan kausalistik, pengetahuan sebab akibat, pengetahuan mengenai jika makanya. Jadi kalau ilmu pengetahuan kausalistik ini akan selalu mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu, penyebabnya apa. Hingga kalau ditarik terakhir ada suatu saat sesuatu terjadi tanpa sebab. Ada itu ujung ya, ujung. Tapi kalau enggak ujung, ya selalu beranggapan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ada sebab dan akibat. Tidak terjadi tanpa sebab. Nah, hanya satu kejadian di ujung bahwa ada suatu kejadian terjadi tanpa sebab. Yang berikutnya, pengetahuan mengenai deskriptif analitik. Yaitu dia akan coba menjelaskan sifat suatu objek. Jadi deskriptif analitik. Dia melihat suatu objek, dia analisis, apa sih ini, kenapa sih ini, untuk apa sih ini, bagaimana sih ini. Nah, dari hasil analisis tadi disampaikan secara deskriptif. Oh, yang ini tuh adalah bentuk susunan angka-angka dalam format persegi panjang atau persegi. Oke, oh, jadi kita bisa mendeskripsikan apa sih matrik itu, ya. Oh, matrik itu adalah susunan angka-angka ya, dalam bentuk kolom, baris, mengikuti aturan tertentu. Nah, sesuai dengan perkembangan, ternyata yang bisa disusun dalam matrik itu tidak hanya angka saja, tapi juga simbol-simbol. Bisa kita nyatakan dalam bentuk matrik, misalkan gitu. Nah, yang berikutnya itu ilmu pengetahuan normatif.
mencoba memahami norma suatu objek untuk menggambarkan tujuan maupun manfaatnya. Jadi kalau sesuatu itu bernorma, punya norma, kenapa orang itu secara normatif kalau berjalan itu di sebelah kiri. Secara normatif, oh tujuannya kalau jalan di sebelah kiri kita tidak berbenturan dengan orang yang berjalan ke arah sebaliknya. Tujuannya supaya kalau orang berjalan di sebelah kiri semuanya yang pergi ke depan, kemudian yang pergi ke belakang dia eh, tidak berbenturan dengan yang mau berjalan ke depan. Misalkan gitu ya, manfaat maupun tujuan. Jadi ada ilmu pengetahuan yang secara khusus membahas mengenai ini. Nah, objek ilmu pengetahuan yang pertama berupa materi dan ada yang berupa bentuk. Materi, bentuk. Nah, yang dimaksud benda materi, objek materi, itu misalkan benda-benda yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan ya, material. Material yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Misalnya material yang tidak kelihatan ya, misalkan bau. Ya, ide-ide yang ada di kepala itu ya. Jadi materi ini bisa konkret, bisa abstrak. Objek materi, baik material maupun non-material, adalah suatu objek yang tidak mudah untuk dipahami. Khususnya yang non-material ya, yang ada di kepala gitu. Maka wajar kalau orang mengatakan matematika itu sulit atau matematika itu tidak mudah karena memang objeknya non-material. Kalau objek materialnya ini sulit dalam hal karakter atau sifat, jumlah, ini juga akan menimbulkan dampak pada pemahamannya yang juga sulit. Jadi misalkan ya, pemahaman manusia terhadap tanah dan pemahaman manusia terhadap katakanlah uranium akan berbeda. Karena kalau tanah itu relatif lebih banyak. Sementara uranium karena material khusus yang ada di tanah, maka untuk mempelajarinya, memahami sifat-sifatnya, karakternya, perlu waktu dan kecakapan khusus. Sehingga untuk memahaminya terasa lebih sulit. Nah, untuk memaknai suatu objek, maka digunakan pendekatan-pendekatan tertentu. Tadi ada yang sesuatu, sudahlah cukup dilihat sekali kita paham, tapi ada yang dipelajari bertahun-tahun manusia juga nggak paham-paham. Ada, karena memang
permasalahannya atau objeknya memang sangat sulit. Nah, pendekatan yang bertahap terhadap materi itu disebut dengan objek formal. Sehingga dengan mempelajari objek formal itu orang akan jelas tergambar lingkup pengetahuan dan diketahui tujuan pengetahuan itu apa. Oke. Nah, karena objek pengetahuan ini yang berbeda-beda, maka ada yang mengelompokkan jenis pengetahuan itu di dalam dua hal, yaitu pengetahuan fisis atau fisik, dan pengetahuan non-fisik. Kalau fisik, itu yang disebut dengan pengetahuan alam atau IPA, itu bersifat kuantitatif. Ya. Kenapa kuantitatif? Karena ini membahas mengenai segala sesuatu yang nampak. Digunakan panca indera. Sifat, makanya lahirlah filsafat IPA. Tapi yang non-fisik terkait dengan hubungan antar manusianya, yaitu humanioranya. Maka ini disebut dengan pengetahuan non-fisis. Pendekatannya macam-macam. Ada pendekatan bersifat kejiwaan, pendekatan bersifat estetika, pendekatan secara etika, pendekatan secara kualitatif, gitu ya. Nah, ini sedikit berbeda. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, nggak ada. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian dulu. Nanti kita lanjutkan minggu depan, karena saya ada keperluan mendadak ini. Oke, nanti kita lanjutkan minggu depan mengenai sumber ilmu pengetahuan. Sumbernya ada di mana. Oke ya, tadi ada tugas, nanti Anda dikumpulkan di Google Classroom. Sekian dulu, terima kasih. Sampai jumpa nanti minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.